Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanwon, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo, atau lebih tepatnya kita akan melihat lalu lintas ataupun dampak lalu lintas ketika tol fungsional Jogja Solo ataupun exit tol Prambanan ini sudah kembali ditutup ya teman-teman. Nah, hari ini hari Sabtu sekitar jam setengah 3 sore kita berjalan di Jalan Raya Boyolali Klaten, ataupun kita tadi mengawali dari Masjid Al Furqon di sekitar Desa Turusan ya teman-teman. Nah, adapun di Jalan Raya Jatinom Klaten ataupun Boyolali Klaten ini saat ini ketika tol fungsional Jogja Solo ini sudah ditutup, saat ini terlihat sedikit terjadi kenaikan traffic lalu lintas ya teman-teman. Kemarin beberapa hari yang lalu ketika tol fungsional Jogja Solo yang dibuka secara fungsional selama 14 hari ini dibuka. Nah, ini Jalan Raya Boyolali Klaten ini sedikit sepi ataupun lengang. Nah, saat ini sudah mulai terlihat ada peningkatan arus lalu lintas. Nah, kita sudah berjalan di sekitar desa PP. Nah, itu adalah tugu perbatasan dari Kecamatan Jatinom dengan Kecamatan Ngawen. Nah, di sekitar lokasi ini adalah Desa Ngupit ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah prasasti yang menandakan dari desa tertua yang tertulis di prasasti. Nah, ini adalah kantor polisi Ngupit. Nah, letaknya prasasti itu ada di sini ya teman-teman, di sebelah kanan kita itu, di belakang dari pemancingan ini ya teman-teman. Nah, di situ ada prasasti yang mengabarkan tentang desa tertua yang ada di Indonesia ini, yang tertulis ya teman-teman, yang diabadikan, yaitu Desa Ngupit. Namun begitu di sekitar lokasi ini sendiri sebenarnya tidak ada pedukuhan yang menggunakan nama resmi dari Ngupit ya teman-teman. Nah, itulah mungkin dari turun-temurun sebutannya ya teman-teman. Nah, terlihat menjelang lampu merah Ngupit, ini terlihat kendaraan sedikit tersendat ya teman-teman. Nah, kemarin waktu tol fungsional ini dibuka, nah ini tidak ada keramaian sepertinya teman-teman, cenderung lengang. Nah, kemarin banyak pengendara yang kemungkinan memanfaatkan tol fungsional melalui tol Jogja Solo yang lebih dulu operasional. Nah, ini kemungkinan sudah banyak yang beralih ke jalan arteri. Nah, ini lampu merah Ngupit. Apabila kita ke lurus itu ke arah alternatif Yogyakarta, apabila kita ke kanan, nah, tadi itu adalah ke arah Meranggen ataupun Pulau Watu ya teman-teman, Karangnongko. Nah, kita ambil kiri menuju ke arah Klaten Kota ataupun ke arah dari exit tol Klaten. Nah, terlihat ini dari dua arah lalu lintas sudah terlihat ramai ya teman-teman, walaupun masih lancar. Nah, ini walaupun masih lancar, ini sudah terlihat ramai. Nah, jalan di sekitar Jalan Ki Ageng Gribik ataupun Jalan Jatinom Klaten, ruas ini dari Ngupit sampai dengan perempatan Sangkal Putung ini jalannya tidak bagus-bagus amat ya teman-teman, bergelombang dan banyak tambalan. Nah, ini juga menjadikan kita kalau berkendara di ruas jalan ini harus ekstra hati-hati karena jalan tidak mulus alias bergelombang dan berunjal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di desa. Nah, ini adalah kantor Kecamatan Ngawen sebelah kanan kita. Lurus terus, ini sebelah kanan kita adalah Koramil Kecamatan Ngawen. Nah, kita terus saja berjalan kurang lebih sekitar 500 meter lagi kita menjelang exit tol Klaten. Nah, di depan itu adalah flyover
dari jalan tol Jogja Solo. Sudah terlihat ya teman-teman. Wah, ini mobil disalip dari kiri nggak mau. Walaupun salip dari kiri itu tidak boleh sebenarnya teman-teman. Tapi jalannya memang jelek ya teman-teman. Kita harus zigzag mengambil jalan yang lumayan bagus, karena di sini jalan ini terlihat di bawah ini banyak sekali tambalan-tambalan. Ini kalau yang berkendara sepeda motor terasa banget ya teman-teman. Mungkin kalau mobil tidak begitu terasa, apalagi yang mobil-mobil baru suspensinya bagus ini tidak begitu terasa. Tapi kalau yang mobil tua dan motor-motor buntut ya seperti motor saya terasa banget gerunjal. Semoga saja ya, jalan raya Ki Ageng Gribik ruas Ngupit sampai dengan Sangkal Putung ini besok segera diperbaiki ya teman-teman. Dengan adanya video ini semoga nanti jadi yang pemerintah yang bertanggung jawab ini segera memperbaiki, walaupun ini tidak ada lubang namun gerunjal karena terlalu banyak tambalan. Apalagi jalanan ini bergelombang karena banyak sekali truk-truk muatan berat yang melintasi jalan ini, truk galian C ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah exit tol Klaten sebelah kanan ini. Nah, kita sudah memasuki di sekitar exit tol Klaten. Nampaknya terjadi kepadatan ya teman-teman. Nah, setelah keluar dari exit tol Klaten ini, nah ini sudah terjadi kepadatan dan cukup ramai sekali kendaraan yang keluar dari exit tol Klaten. Nah, itu sudah mengular banyak sekali, dan di sini ada petugas yang melakukan pengaturan lalu lintas. Di samping sudah ada traffic light yang bertugas untuk mengatur arus lalu lintas. Ya, ini dari arah Klaten Kota yang ingin menuju ke arah exit tol Klaten juga terjadi penumpukan ya teman-teman. Nah, ini yang keluar dari exit tol Klaten ini begitu keluar masuk di jalan raya Ki Ageng Gribik ini sudah tersendat. Apalagi kalau mobil-mobil, kalau motor aja masih bisa nyelip. Ini kalau mobil ini sudah tidak tersendat, walaupun masih bisa bergerak namun cukup tersendat ya teman-teman. Seperti ini kondisi pasca tol fungsional Jogja Solo ditutup ataupun exit tol Prambanan ditutup. Kendaraan yang melalui tol Jogja Solo ini harus keluar di exit tol Klaten ataupun exit tol Polan Harjo. Nah, kemarin banyak sekali yang langsung bablas ke exit tol Prambanan. Nah, saat ini harus keluar di exit tol Klaten. Sedangkan keluar exit tol Klaten ini jalannya masih jalan provinsi yang hanya satu jalur, satu lajur ya teman-teman. Nah, terlihat tersendat sekali, ramai sekali di sekitar ruas jalan Ki Ageng Gribik ini. Nah, ini sangat ramai ya teman-teman. Nah, ini mobil bagus ini, mobil listrik ini ya teman-teman. Tak ada suaranya. BYD Beyond Your Dream. Semoga besok bisa ngerasain. Nah, ini masih macet ya teman-teman. Nah, dulu teman-teman bisa ambil kanan di jalan Ki Ageng Pemenahan ini. Di perempatan Gergunung ini teman-teman bisa ambil kanan, namun saat ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, keluar exit tol Klaten ini teman-teman harus diarahkan menuju ke Klaten Kota. Nah, di sini sudah tidak bisa karena jalur ini sudah satu arah, yang dari arah Klaten, yang keluar exit tol Klaten ini tidak bisa melalui jalan Ki Ageng Pemenahan ini. Nah, ini sudah tidak bisa. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, ini jalan ini tidak bisa lagi. Karena jalan ini sudah diperboden khusus untuk roda 4 ke atas. Kalau motor masih bisa. Nah, kita harus lurus terus menuju ke arah Klaten Kota, menuju menggunakan jalan Ki Ageng Gribik ini. Namun teman-teman apabila ingin ke arah Proliman Bramen masih bisa melalui jalan Ki Ageng Penjawi ya teman-teman. Ki Ageng Penjawi. Nah, ini menjelang jalan Ki Ageng Penjawi ini juga terjadi ketersendatan ini juga semakin panjang ya teman-teman, nampaknya ini ya. Nah, ini begitu terasa sekali efek dari tol fungsional Jogja Solo ini ketika ditutup. Nah, ini ya, ini teman-teman bisa melalui
Jalan Ki Ageng Penjawi ini ke arah kanan nanti ya teman-teman, ke arah kanan perempatan Kuaren, ambil kanan itu nanti ke arah Jalan Ki Ageng Penjawi, nanti akan tembusnya di Proliman Bramen. Nah, ini kepadatannya cukup panjang ya teman-teman, kalau kita hitung itu tadi dari exit tol Klaten sampai dengan menjelang perempatan Kuaren. Nah, ini agaknya sudah banyak pengendara yang mengetahui bahwa bisa mengambil jalur Ki Ageng Penjawi ini ya teman-teman. Mungkin sudah banyak video teman-teman yang melihat video kita. Dan di sini nampak petugas Korlantas juga sudah standby untuk mengatur arus lalu lintas ya teman-teman. Nah, beberapa saat yang lalu kita berikan video review ketika jalan Ki Ageng Pemanahan ini sudah berubah menjadi satu arah. Nah, kita kemarin sudah mereviewnya lewat Jalan Ki Ageng Penjawi itu tadi ya teman-teman, tembusnya nanti di Proliman Bramen dan tembus di Plaza Klaten ataupun perempatan Sungkur ya teman-teman, daerah Sungkur. Nah, kita terus saja berjalan meniti terus menuju ke arah kota Klaten melalui perempatan Sangkal Putung ya teman-teman. Nah, ini cenderung sepi, walaupun tidak sepi sebenarnya, tapi lancar ya teman-teman. Nah, lancar. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi di sekitar Klaten Kota, arus pertemuan yang dari jalan arteri ya teman-teman, jalan arteri yang tidak menggunakan tol Jogja Solo, artinya yang dari Solo namun menggunakan jalur arteri. Dan nampaknya menjelang lampu merah Sangkal Putung pun terjadi ketersendatan ya teman-teman, dan lumayan panjang ini nampaknya. Nah, di sini sudah mulai mobil-mobil maupun kendaraan-kendaraan ini sudah berjalan pelan. Di depan itu adalah perempatan Sangkal Putung. Untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk maupun bus-bus ini disarankan dan diwajibkan untuk belok kiri ya teman-teman. Di perempatan Sangkal Putung ini ambil kiri, nanti tembusnya di sekitar Masjid Al-Aqsa dan tembus Jalan Raya Jogja Solo. Dan apabila teman-teman ingin melanjutkan ke arah Jogja nanti tinggal melalui jalan bypass utara. Nah, ini ambil kiri ini. Apabila ke kanan itu ke arah Proliman Bramen ya teman-teman. Nah, kita lurus saja, nanti kita sudah langsung tembus Jalan Pemuda. Nah, nanti kita coba melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di sekitar Jalan Pemuda, yaitu di tengah-tengah kota Klaten. Arus pertemuan dari exit tol Klaten dengan jalan arteri yang dari Solo ya teman-teman. Karena Sabtu Minggu ini kemungkinan masyarakat yang ingin berlibur ke arah Jogja ini juga masih akan ramai. Apalagi besok Minggu mungkin hari terakhir, mungkin akan lebih ramai lagi. Mengingat tol fungsional ini sudah ditutup, kita akan melihat bagaimana kondisi dari dampaknya di sekitar tengah kota Klaten. Nah, saat ini kita sudah berjalan di Jalan Raya Pemuda di tengah-tengah kota Klaten ya teman-teman. Nah, tengah-tengah kota Klaten, dan terlihat sudah ramai sekali. Nah, ini sudah tersendat menjelang lampu merah, ini sudah tersendat. Sudah terjadi penumpukan ya teman-teman. Ini kemarin ketika tol fungsional ini sudah masih dibuka, itu tidak begitu ramai seperti ini ya teman-teman. Namun ketika tol fungsional ini sudah ditutup, nampaknya banyak yang lebih mengambil ke arah jalan arteri. Dan apalagi jalan ini adalah jalan pertemuan yang dari exit tol Klaten. Apabila kita ke kiri, ini ke arah jalan apa itu kemarin lupa ya teman-teman, itu ke arah stasiun, ke arah Polres itu ambil kiri ini ya teman-teman. Nama jalannya lupa saya. Lupa ya. Terlihat yang dari arah Jogja pun terlihat rame ya teman-teman. Nah, ini jalannya masih dua arah, namun nanti ketika
sampai di perempatan Bareng. Itu nanti akan ke arah barat, ke arah selatan itu sudah Perboden ataupun satu arah yang menuju ke arah Jogja. Sedangkan yang mengarah ke Solo ini sudah dialihkan melalui jalan Merbabu ya teman-teman, melalui jalan Merbabu ataupun nanti tembusnya di sekitar Tugu Punokawan, Tugu Wayang Punokawan yang saat ini juga mikul Piala Adipura. Piala Adipuranya dipikul wayang ya teman-teman, Punokawan. Nah, terlihat di sekitar lokasi ini juga menjelang lampu merah ini terlihat tersendat ya teman-teman. Memang arus lalu lintasnya ketika tol fungsional ini ditutup terjadi peningkatan di jalan-jalan arteri di tengah-tengah kota Klaten. Cukup berdampak signifikan ya teman-teman dari ditutupnya tol fungsional ini. Kemarin dalam beberapa hari waktu kita berangkat kerja, ketika tol fungsional ini masih dibuka, arus lalu lintasnya ini tidak seramai seperti saat-saat ini. Saat ini sudah sangat berdampak sekali ketika tol fungsional ini ditutup ya teman-teman, karena jalan tol ini apabila exit tol Prambanan kemarin dibuka itu seperti bypass, langsung melewati tanpa perlu singgah di kota Klaten ini ya teman-teman. Jadi banyak yang memanfaatkannya. Menjelang perempatan Bareng ataupun lampu merah Bareng, nah ini terus jadi sedikit ketersendatan lagi atau kemacetan lagi. Karena di lampu-lampu merah ini menjadi titik krusial ya teman-teman dari kemacetan yang banyak terjadi di tengah-tengah kota Klaten. Di tengah-tengah kota Klaten ini juga banyak lampu-lampu merah ya teman-teman, sekitar 3-4 lampu merah di sepanjang Jalan Pemuda ini. Jadi ketika arus lalu lintasnya ini ramai juga sedikit terjadi ketersendatan. Di depan ini adalah titik pertemuan antara yang dari arah Jogja ke arah Solo maupun yang dari Solo ke arah Jogja ya teman-teman. Nah, ini di depan ini adalah lampu merah Bareng. Apabila kita ke kiri adalah ke arah Jalan Raja Wali. Apabila kita ke arah kanan itu adalah ke arah Sungkur ya teman-teman, ke arah Proliman Bramen. Nah, itu tadi adalah titik pertemuan dari jalur searah yang sudah menjadi dua arah. Nah, kita saat ini sudah berjalan di Jalan Pemuda Selatan yang satu arah, khusus untuk yang menuju ke arah Jogja saja. Nah, dulu kira-kira 1 atau 2 tahun yang lalu masih diperbolehkan untuk dua arah ketika jam 10 malam, namun saat ini sudah full 24 jam dijadikan Perboden atau hanya satu arah khusus untuk yang ke arah Jogja ya teman-teman. Dan ketika melewati jalur searah ini, nah ini kendaraan cenderung lancar, namun masih tetap ramai ya teman-teman, masih tetap ramai. Menjelang lampu merah juga terlihat terjadi ketersendatan ya teman-teman. Nah, di depan kita itu adalah lampu merah Proliman Plaza Matahari ataupun Platos saat ini ya teman-teman. Nah, ini adalah titik pertemuan dari teman-teman yang tadi keluar exit tol Klaten langsung belok kanan dan melalui Jalan Ki Ageng Penjawi tadi. Bertemunya di sini dan langsung saja belok kanan ke arah Jogja, ke arah selatan. Nantinya sudah langsung tembus jalan raya Jogja Solo. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari dampak arus lalu lintas di tengah-tengah kota Klaten ataupun di exit tol Klaten pasca ditutupnya tol fungsional Jogja Solo ataupun exit tol Prambanan ya teman-teman, yang memang sedikit banyak sangat berdampak sekali pada lalu lintas kota Klaten yang sedikit terjadi kemacetan. Nah, semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan bagi teman-teman yang ingin berlibur ke arah Jogja, masih ada waktu
Besok masih hari libur, hari Minggu. Semoga perjalanannya menyenangkan. Selamat sampai tujuan dan jangan lupa waspada di jalan. Dan satu lagi pesan saya, jangan lupa jajan karena uang jajan kalian adalah roda penggerak ekonomi lokal ya teman-teman. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.